Ya, suara jelas Pak ya? Oke, baik. Kita mulai Pak. Pak, silakan Pak buka dulu. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ini kok saya lihat ini Bapak kelihatan gelisah begitu, kenapa? Kelihatan banget ya Pak kalau saya sedang gelisah begitu Pak ya. Kelihatan lah. Ini dari raut mukanya saja kelihatan. Apalagi sampai mengajak ngobrol begini. Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa Pak ya. Cuman saya butuh teman curhat sebentar untuk bercerita mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Pak. Oke, siap Pak. Kita bisa saling mengisahkan ya. Dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Bapak dapatkan nantinya? Iya Pak, saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kelas yang kondusif dan murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pelajaran saya setelah berganti jam pelajaran Pak. Oh, begitu ceritanya Pak. Jadi Bapak ingin menciptakan fokus dan hasil kondusif berganti jam pelajaran. Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Mungkin yang Bapak hadapi sekarang seperti apa? Begini Pak, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya. Dan kurang memperhatikan pelajaran saya. Oh, gitu ya Pak. Mungkin apa yang Bapak yang mempengaruhi mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas Pak. Oke Pak. Mungkin situasi yang Bapak inginkan seperti apa? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya Pak. Oh, iya begitu Pak. Menurut Bapak, Iya Pak. apa yang itu bisa terwujud nanti? Menurut saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Pak. Begitu ya, Pak. Kalau Ya, diumpamakan, mungkin dari skala 1 sampai 10, itu di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? kalau menurut posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Pak. Menurut Bapak itu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Pak. Iya, Pak. Mungkin dalam pembelajaran ada atau gangguan yang
menghalangi Bapak meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran emosional dalam RPP saya nanti, Pak. Begitu ya, Pak. Bapak, kira-kira solusi yang terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut seperti apa, Pak? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oh, begitu ya, Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan dalam menghalangi Bapak dalam meraih tujuan nanti? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga, Pak. Oh, iya. Terus apa strateginya Bapak untuk itu nantinya? Strateginya, saya akan menerapkan teknik stop. Misalnya, berhenti sejenak, mengambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek latih teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membantu murid lebih tertarik dan senang dalam belajar, Pak. Mungkin ada kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tersebut ya? Kalau kriterianya, saya pikir untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Oh, baik. Bagus ya, Pak. Apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif? Tentunya saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di dalam kelas saya, Pak. Oh, bagus sekali ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, ini, Pak, target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut ini kapan? Rencana aksinya dan target saya 1 minggu, Pak. 1 minggu. Bagus sekali, Pak. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres itu bagaimana? Minggu depan kita ngobrol lagi, Pak, dan saya akan ceritakan prosesnya bagaimana. Oke, menurut Bapak, siapa yang dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran tersebut, Pak. Jadi berkolaborasi dengan sejawat. Iya, betul, Pak, betul. Oke, pertanyaan terakhir ini, Pak. Iya, Pak. Apa yang dapat disimpulkan dalam sesi ini, Pak? Setelah saya ngobrolan ini, Pak, setelah ngobrolan ini dengan Bapak, alhamdulillah saya dapat pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat
agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Oh, Gitu, Pak. keren, Pak. Nah, semoga nanti rencana aksinya bisa berjalan baik ya, Pak. Semoga hari ini bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk diskusi kita hari ini untuk pembelajaran ke depannya. Iya, Pak, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Oke, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Sepertinya semakin sehat dan begitu bersemangat ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Pak. Kita ini harus semangat begini, boleh. Meskipun banyak permasalahan yang datang silih berganti dalam tugas sekolah, tapi tidak masalah, Pak. Betul, Pak. Kalau masalah itu masalah rutin. Istilahnya makanan pokok bagi kita yang berprofesi sebagai guru. Memang bagaimana, Pak, sampai ajak ngobrol seperti ini? Sebenarnya, tidak terlalu ini, Pak, tidak terlalu rumit, tapi ini saya butuh teman untuk curhat sebentar ya, Pak. Mungkin dapat diambil sebagai informasi dalam mengatasi masalah murid dan pembelajaran saya di kelas, Pak. Oke, siap, Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya. Iya, Pak. Nah, ngomong-ngomong, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Maaf, Pak, semakin penasaran. Iya, Pak, begini, Pak. Sebenarnya saya beberapa minggu ini, Pak, bingung mencari solusi tentang beberapa murid yang selalu absen dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ditambah lagi nilai tugas dengan ulangan murid tersebut itu kurang memuaskan. Kemudian hal ini bukan saja terjadi pada mata pelajaran saya, Pak, tapi mata pelajaran yang lain juga. Murid yang absen ini bukan saja sehari ataupun 2 hari, bahkan seminggu berturut-turut tanpa keterangan yang pasti, Pak. Hal inilah yang selalu menghadirkan tanya dalam benak saya, mungkin metode ya atau strategi yang saya gunakan itu kurang pas begitu. Oh, jadi Bapak khawatir terhadap tindakan disiplin murid ini. Dan kemudian Bapak merasa bahwa hal ini mungkin saja akibat dari metode atau strategi pembelajaran yang Bapak gunakan kurang pas. Kira-kira kondisi yang bagaimana yang Bapak harapkan dari metode atau strategi itu, Pak? Betul sekali, Pak. Kondisi yang saya harapkan itu adalah sebenarnya kehadiran yang aktif, Pak, yang pertama. Kemudian seperti teman-teman yang lain, intinya adalah gunakan sekolah ini sebagai tempat untuk belajar dan bermain. Serta metode dan strategi yang saya inginkan adalah metode yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar gitu, Pak. Iya, Pak. Berarti suasana yang menyenangkan itu tidak terlepas dari metode dan strategi pembelajaran yang Bapak gunakan tadi. Nah, menurut Bapak, strategi dan metode apa yang sering dilakukan oleh Bapak dalam pembelajaran saat ini, Pak? Kalau
metode atau strategi pembelajaran itu kan banyak ya Pak. Tetapi bagi saya memilih yang agak mudah saja, yang biar tidak merepotkan dan memberatkan murid serta menyenangkan bagi murid gitu. Iya betul Pak. Menurut Bapak tadi, strategi dan metode yang mudah, tidak merepotkan misalnya, dan menyenangkan tentunya ya Pak, seperti Iya, Bapak terapkan itu apa saja Pak? Menurut saya ya Pak, strategi yang sering saya gunakan itu biasanya diawali dengan ceramah sebentar, kemudian ada pemberian tugas tanpa bimbingan, karena saya berpikir bahwa apalah artinya metode dan strategi yang rumit ya. Bagi saya yang terpenting itu murid bisa hadir, bisa tertarik, bisa senang, kemudian bisa belajar mandiri dan mengerti apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran. Oh, betul Pak. Saya juga dulu seperti itu, mengalami hal yang sama, ya seperti yang Bapak alami saat ini. Terkadang murid juga merasa bosan, jenuh dengan metode yang itu-itu saja. Dan tanpa pendampingan secara individu atau mengetahui secara mendetail latar belakang murid tersebut, memang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, Pak. Apakah Bapak pernah mengetahui strategi metode yang lain, Pak? Kalau strategi atau metode yang pernah saya dengar adalah pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan dan menantang dan tentunya bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas, serta pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya. Katanya pendekatan ini dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 strategi yang dapat kita pilih, antara lain yaitu diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Oh iya benar Pak. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum belajar, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, survei, dan lain-lain. Saya yakin pasti sudah ada sedikit gambaran jika Bapak pernah mempelajari, walaupun belum mencobanya. Selain itu, kira-kira menurut Bapak tujuan dari pemetaan itu untuk apa, Pak? Kalau yang sudah saya pelajari ya Pak, tujuan dari pemetaan tersebut itu antara lain guru dapat mengetahui kesiapan belajar murid, kemudian minat dan profil belajar murid. Selain itu dengan observasi dan wawancara singkat, saya dapat mengetahui minat dan gaya belajar murid saya, Pak. Setelah guru mengetahui minat dan gaya belajar, itu guru bisa menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti kita bisa terapkan diferensiasi, baik itu diferensiasi produk, konten maupun prosesnya. Tepat sekali, Pak. Jadi sepertinya Bapak telah mengetahui strategi, metode atau pembelajaran berdiferensiasi.
Bagaimana komitmen Bapak dengan pembelajaran ini, Pak? Baik, Pak. Komitmen saya, Pak. Ini saya ingin mencoba pembelajaran ini, besar harapan saya, dan insya Allah saya yakin bahwa pembelajaran ini pasti dapat membantu murid untuk mengurangi tindak disiplin sekaligus dapat meningkatkan belajar dan dapat menghilangkan perasaan bosan dan jenuh. Betul, Pak. Saya juga sangat berharap demikian. Semoga Bapak dapat mencobanya. Kira-kira kapan Bapak dapat mencobanya, Pak ya? Tentunya saya juga penasaran sekali, Pak. Ingin segera mencoba ya. Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan setelah saya melakukan tahapan-tahapan pra-observasinya. Oke, Pak. Selamat mencoba. Semoga strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu memecahkan persoalan pembelajaran yang kita hadapi saat ini. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan solusi ya permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, Pak, sama-sama. Saya pamit ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya mau minta untuk refleksi yang terakhir ini tentang coaching yang telah dilaksanakan, apa yang sudah baik, kemudian yang perlu diperbaiki dari diri Bapak Ibu apa, kemudian tindak lanjutnya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Mari silakan Pak Didik terlebih dahulu. Silakan Pak Didik. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Yang pertama yang masih perlu diperbaiki ya Ibu, tentang coaching ini, tentang pertanyaan yang dan jawaban yang masih agak kaku, jadi tidak mengalir begitu saja, sehingga membuat percakapan ini agak sedikit apa ya, seperti robot ya. Kemudian bagaimana memperbaiki atau meningkatkan? Tentunya kita harus berlatih coaching lebih sering lagi, sehingga kita bisa lebih luas lagi untuk mengajukan pertanyaan dan menjawabnya juga lebih luas. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Ya, berarti tadi mendengar aktifnya ya Pak ya. Nah, itu sebagai referensi untuk bertanya. Nah, dan memang coachingnya harus siap. Jangan sampai coach masih berpikir lama untuk menjawab pertanyaan coachnya.